Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dengan tema jaringan dan protokol komputer dari tugas jaringan komputer. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Abdurrahman Jibrin, yaitu saya sendiri dengan NIM 24051214126. Selanjutnya ada Yolanda Puspa Amelia dengan NIM 24051214111. Selanjutnya ada Habib Ahmad dengan NIM 24051214109. Selanjutnya ada Rozak Limbong dengan NIM 24051214116. Pengertian jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, ada jaringan PAN atau Personal Area Network. Selanjutnya ada LAN atau selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari jaringan komputer. Yang pertama ada PAN, yaitu Personal Area Network, dan yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Yang keempat ada WAN, Wide Area Network. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network, pengertiannya adalah jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi antara komputer perangkat dekat dengan satu orang. Memiliki karakteristik yang pertama, jaraknya dekat. Yang kedua, meliputi wilayah yang sempit. Selanjutnya ada LAN atau Local Area Network yang akan dijelaskan oleh Mas Rozak Limbong. Monggo, Mas. Oke, yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Merupakan jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, sekolah, ataupun gedung perkantoran. Karakteristiknya yang pertama mempunyai data yang tinggi, yang kedua meliputi wilayah geografi yang sempit, yang ketiga tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa operator telekomunikasi. Oke, bisa dilanjut, Mas. Mas. Berikutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. Adalah salah satu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data yang berkecepatan tinggi menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, dan pemerintahan. Karakteristiknya meliputi area seluas 5-50 km, hanya memiliki sebuah dua kabel dan tidak memiliki elemen switching. Dan yang terakhir, MAN tidak dimiliki oleh satu organisasi. Yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. Adalah jaringan internet yang mencakup area yang besar, sebagai contoh jaringan komputer antar wilayah kota atau bahkan negara jika Wide Area Network sudah mencakup area interkontinental, maka disebut jaringan informasi global atau internet. Selanjutnya ada protokol jaringan yang akan dijelaskan oleh Yolanda. Saya persilakan. Baik, materi yang selanjutnya adalah protokol jaringan komputer. Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim atau transmitter dan sisi penerima atau receiver agar komunikasi berlangsung dengan benar. Selain itu, protokol juga berfungsi untuk memungkinkan dua atau lebih komputer
dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Next. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam protokol jaringan. Yang pertama ada sintaks, merupakan format data dan cara pengkodean yang digunakan untuk mengkodekan sinyal. Yang kedua ada semantics, digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Yang ketiga ada timing, digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Next. Selanjutnya ada fungsi protokol jaringan. Yang pertama ada fragmentasi dan reassembly, yang dimana fragmentasi adalah proses di mana pihak pengirim membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Proses ini ditandai dengan urutan beberapa protokol data unit atau PDU dengan berbagai batasan ukuran. Lalu reassembly adalah proses di mana pihak penerima mengembalikan kembali paket-paket data menjadi satu paket yang lengkap. Yang kedua, ada encapsulation sebagai pelengkap informasi yang akan dikirimkan bersama dengan alamat, kode-kode koreksi, dan lainnya. Yang ketiga, ada connection control, yaitu membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Yang keempat, ada flow control, yang mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu persatu guna membatasi jumlah data yang dikirimkan. Yang kelima ada error control yang mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Dan yang terakhir ada transmission service, yaitu memberi pelayanan komunikasi data seputar prioritas dan keamanan data. Contohnya saja prioritas paket, pengaturan batas koneksi, membatasi akses paket, mutu jaringan, dan lainnya. Selanjutnya ada standarisasi protokol jaringan. Beberapa perusahaan yang berperan dalam usaha komunikasi antara lain, 1. Industries Association atau EIA, yang kedua, Consultative Committee for International Telegraphy and Telephony atau CCITT, yang ketiga, International Standards Organization atau ISO, dan yang keempat, American National Standard Institute atau ANSI, dan yang kelima, Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE. Selanjutnya ada alasan diperlukan standarisasi dalam komunikasi data pada suatu jaringan komputer. Yang pertama, standarisasi memberikan jaminan kepada produsen hardware dan software bahwa produknya akan banyak digunakan oleh pemakai, dengan kata lain potensi pasar menjadi lebih besar. Yang kedua, standarisasi menjadikan produk dari para produsen komputer dapat saling berkomunikasi, sehingga pembeli menjadi lebih leluasa dalam memilih peralatan dan menggunakannya. Yang ketiga, dengan standarisasi maka produsen tidak dapat melakukan monopoli pasar, sehingga harga produk menjadi lebih murah karena terjadi persaingan sehat antar para produsen dalam menjual produknya. Selanjutnya, jenis protokol jaringan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Habib Ahmad. Jenis protokol jaringan. Yang pertama, TCP, Transmission Control Protocol, adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik itu dalam 7 lapis model referensi OSI atau model DARPA yang berorientasi sambungan connection oriented dan dapat diandalkan atau reliable. TCP dispesifikasikan dalam RCF 793. Itu adalah UDP. UDP singkatan dari User Datagram Protocol, adalah salah satu protokol lapisan transport
TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa koneksi antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Protokol ini didefinisikan dalam RCF 768. ODP memberikan suatu metode kepada aplikasi untuk mengirimkan data ke aplikasi di host lain pada jaringan tanpa harus lebih dulu membangun hubungan komunikasi dengan host tersebut. ODP tidak menjamin keberhasilan pengiriman data dan tidak menjamin adanya duplikasi pengiriman data. ARP, panjangannya Address Resolution Protocol. Layar IP bertugas untuk mengadakan mapping atau transformasi dari IP address ke Ethernet address. Secara internal, ARP melakukan resolusi address tersebut dan ARP berhubungan langsung dengan data link layer. ARP mengolah sebuah tabel yang berisi IP address dan Ethernet address, dan tabel ini diisi setelah ARP melakukan broadcast ke seluruh jaringan. Yang kedua adalah RARP atau Reserve Address Resolution Protocol. RARP digunakan oleh komputer yang tidak mempunyai nomor IP. Pada saat komputer dihidupkan, maka komputer melakukan broadcast ke seluruh jaringan untuk menanyakan apakah ada server yang dapat memberikan nomor IP untuk komputer tersebut. Server yang dapat memberikan nomor IP secara otomatis disebut DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Paket broadcast tersebut dikirim beserta beserta dengan MAC address dari pengirim. Server server DHCP yang mendengar request tersebut akan menjawabnya dengan memberikan nomor IP dan waktu pinjam, last time. Untuk skema protokol ARP dan RARP-nya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah ICMP, singkatan dari Internet Control Message Protocol. ICMP diperlukan secara internal oleh IP untuk memberikan informasi tentang error yang terjadi antara host. Beberapa laporan yang disampaikan oleh ICMP antara lain yang pertama destination unreachable atau host or port. Yang kedua, network unreachable, time exceeded, parameter problem, echo reply, echo request dengan utilitas ping, dan lain-lain. Yang kedua, NetBIOS. NetBIOS dikembangkan oleh IBM. Fungsi protokol ini berkisar di atas 3 layar paling atas. Session, Presentation, dan Application. Dalam model OSI, NetBIOS memberikan suatu interface standar bagi layar di bawahnya. NetBIOS juga dapat digunakan sebagai sebuah API atau Application Program Interface untuk pertukaran data. NetBIOS melayani 3 fungsi jaringan. Pertama, naming service, data program support, dan session support.